Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang UAS Sistem Informasi Akuntansi yang kami buat. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Abdul Hafiz, NIM 2031419141111015 dan juga dua rekan saya Eka Raffi Pradipa dan juga Mediawan Wirasution. Next. Ya, bagian pertama yaitu tentang gambaran umum perusahaan. PT AM Elektronik adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik yang memiliki omset rata-rata 5 miliar rupiah pada tahun 2020. PT AM Elektronik didirikan pada tahun 2018 oleh Tuan Abdul Hafiz selaku General Manager dari perusahaan. PT AM Elektronik didirikan di Kota Sidoarjo. PT AM Elektronik merupakan salah satu distributor toko elektronik yang ada di Kota Sidoarjo maupun Surabaya dan memiliki pelanggan yang tersebar di berbagai provinsi Indonesia. Next. Aktivitas operasional perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan PT AM Elektronik adalah sebagai distributor barang elektronik yang berada di Kota Sidoarjo. Secara umum, pelanggan dapat melakukan pemesanan barang melalui website milik PT AM Elektronik maupun pemesanan secara offline. Kemudian melakukan pembayaran via debit, transfer, atau melakukan pembayaran secara tunai. Lalu barang akan dikirim ke tempat tujuan pelanggan. Sedangkan untuk persediaan diambil dari beberapa pabrik barang elektronik seperti Toshiba dan Asus yang ada di Indonesia sebagai supplier utama kami. Next. Kebijakan umum perusahaan. Yang pertama, toko dibuka pada jam 8 hingga 10 malam, di mana terdapat 2 kali pergantian shift, yaitu shift 1 dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore, dan shift 2 dimulai pukul 3 sore hingga 10 malam. Kecuali pada hari libur, toko hanya buka mulai dari jam 8 pagi hingga jam setengah 6 malam saja. Lalu yang kedua, pemesanan barang dengan jumlah yang banyak diharapkan melakukan pemesanan via WhatsApp atau memesan melalui website yang telah disediakan. Lalu yang ketiga, perusahaan memiliki 60 karyawan. Yang keempat, lingkup pemasaran perusahaan adalah daerah seluruh Provinsi Jawa Timur. Perusahaan untuk saat ini masih dapat mengantarkan barang penjualan ke seluruh daerah Jawa Timur dengan ongkos kirim yang sudah ditentukan di awal pembelian barang. Selebihnya, barang tersebut maka akan dikirim menggunakan jasa ekspedisi yang ada. Lalu yang kelima, apabila ingin meretur barang pesanan karena tidak sesuai dengan pesanan atau cacat, diharapkan untuk mengambil video ketika unboxing. Next. Bagian kedua. Di sini ada struktur organisasi dari PT AM Elektronik sendiri. Yang pertama ada General Manager, lalu yang kedua ada Kesekretariatan dan Personalia. Ya, di bagian ketiga itu ada manajer operasional dan juga manajer keuangan. Manajer keuangan membawahi bidang akuntansi dan keuangan. Lalu manajer operasional membawahi bidang penjualan, bidang logistik dan pengiriman, dan bidang permuniaga dan marketing. Next. Ya, di sini ada deskripsi pekerjaan yang dilakukan oleh General Manager. General Manager bertugas sebagai membuat keputusan strategi perusahaan pada seluruh operasional perusahaan, bertindak sebagai pemberi otoritas atas pembelian, tarif diskon dan harga jual barang, nilai gaji dan otorisasi atas pengeluaran kas, menentukan kebijakan manajemen atas kegiatan operasional perusahaan. Lalu ada bagian kesekretariatan dan personalia, bertugas sebagai bertanggung jawab atas surat menyurat perusahaan, bertanggung jawab atas kegiatan General Manager, lalu bertindak sebagai tangan kanan General Manager dan dapat menggantikan General Manager bila diminta oleh General Manager. Hal yang ketiga ada manajer operasional, yaitu bertugas sebagai bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional perusahaan. Lalu ada bagian penjualan, bertugas sebagai bertanggung jawab atas penjualan dan juga bertanggung jawab atas persediaan barang di toko. Next. Lalu ada bagian logistik dan pengiriman, bertugas sebagai minta pengajuan pembelian persediaan,
bertugas melakukan pengecekan persediaan yang datang atas pembelian, bertugas melakukan stock of name atas persediaan, bertugas melakukan klasifikasi persediaan. Lalu bagian pramuniaga dan marketing bertugas sebagai bertanggung jawab atas persediaan di toko, bertugas membantu bagian logistik dan pengiriman untuk melakukan stock of name dan penerimaan barang. Lalu ada bagian manajer keuangan, yaitu bertugas sebagai meriksa dan mengotorisasi seluruh keuangan dan pencatatan keuangan. Lalu ada bagian keuangan dan akuntansi, bertugas menerima kas dan melakukan pencatatan baik buku, kas, hingga posting ke buku besar atas siklus penerimaan kas. Bertugas melakukan pencatatan seluruh kegiatan operasional, bertugas mengeluarkan kas, membuat bukti pengeluaran kas, dan melakukan pencatatan baik buku kas hingga posting ke buku besar atau siklus penerimaan kas. Lalu, yang terakhir, bertugas membuat laporan keuangan dan laporan manajerial yang dibutuhkan oleh pemilik PTAM Elektronik. Lalu, bagian ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Medianur Setio. Baik, selanjutnya bagian ketiga, siklus penghasilan. Informasi umum terkait dengan siklus penghasilan. Terdapat tiga prosedur dengan siklus penghasilan, yaitu yang pertama, prosedur penerimaan order adalah prosedur yang menggambarkan proses penerimaan order penjualan. Kedua, prosedur pengiriman barang adalah prosedur yang menggambarkan proses pengiriman barang ke pelanggan. Ketiga, prosedur penagihan dan penerimaan kas adalah prosedur yang menggambarkan proses penagihan dan penerimaan kas. Next. Prosedur-prosedur terkait dengan siklus penghasilan. Berikut adalah prosedur yang ada dalam siklus penghasilan. Yang pertama adalah prosedur penerimaan order. Bagian penjualan menerima order via WhatsApp, website, ataupun langsung. Kemudian bagian penjualan akan melakukan pengecekan data kembali pelanggan ke komputer. Jika pelanggan terdaftar, maka bagian penjualan akan bertanya kepada pelanggan apakah barang yang dibayar dan diambil langsung atau membayar ditransfer, dan barang akan dikirim ke tempat tujuan. Jika barang dikirim, maka bagian penjualan akan membuat faktur penjualan 2 rangkap dan mengotorisasi faktur penjualan tersebut. Jika barang diambil langsung, maka bagian penjualan akan membuat faktur penjualan 2 rangkap dan rangkap 1 akan diserahkan kepada bagian pengepakan. Selanjutnya bagian pengepakan akan mempersiapkan barang dan menyerahkan pada bagian penjualan, dan bagian penjualan akan menyerahkan kepada pelanggan bersama dengan faktur penjualan rangkap 1 dan rangkap 2 akan diarsipkan. Jika pelanggan belum terdaftar, maka bagian penjualan akan meminta pelanggan untuk mengisi form data pelanggan, kemudian proses sama dengan yang kedua tadi. Saat akhir hari, bagian penjualan akan membuat laporan rekap penjualan. Faktur penjualan rangkap 1 dan daftar pengiriman barang akan diserahkan pada bagian gudang. Sedangkan faktur penjualan rangkap 2 dan laporan rekap penjualan akan diserahkan kepada bagian keuangan dan akuntansi. Selanjutnya akan menuju ke prosedur akhir. Kedua, prosedur pengiriman barang. Setelah data order masuk ke departemen pengiriman barang, para pegawai di gudang akan melihat apakah persediaan barang yang dipesan tersedia. Jika tersedia, maka pegawai gudang akan mengepak barang tersebut. Selanjutnya, pekerja akan membuat faktur pengiriman rangkap 2, rangkap 1 akan ditempel pada kardus, dan rangkap 2 akan diarsip berdasar nomor barang sebagai arsip dalam perusahaan. Setelah proses pengepakan selesai, maka pekerjaan bagian gudang akan memberikan barangnya ke jasa pengiriman barang yang akan dikirim ke alamat yang sesuai. Jika proses pengiriman barang sudah selesai dan telah sampai kepada pemesan, pekerja akan memperbarui pengiriman barang di sistem agar stok berkurang secara permanen. Ketiga, prosedur penagihan dan penerimaan kas.
prosedur penagihan bagian penagihan mencocokkan deliver order yang telah diparaf oleh pelanggan dengan purchase order. Kemudian menyiapkan faktur penjualan rangkap 5, faktur pajak dalam rangkap 3, serta bersama dengan surat pengiriman barang disampaikan kepada bagian keuangan. Bagian keuangan meneliti kelengkapan dokumen dan kebenaran nominal angkanya. Kemudian menandatangani faktur penjualan dan faktur pajak, lalu mengirimkan dokumen penagihan. Prosedur penerimaan kas bagian penagihan. Menghubungi pelanggan secara aktif supaya pembayaran dapat ditagih dan diterima tepat waktu. Bagian keuangan menerima cek giro dari pelanggan. Menyiapkan bukti kas bank masuk lembar 1 kepada pelanggan. Cek atau giro dan bukti bank lembar 2, 3, dan faktur penjualan disampaikan pada bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan akan mencocokkan jumlah uang dengan bukti bank masuk dan faktur penjualan. Keempat, prosedur akhir hari. Bagian akuntansi dan keuangan menerima kas, rekap penjualan dan faktur penjualan, serta kas dan pengiriman barang, kemudian melakukan pengecekan dan pemarafan rekap faktur penjualan dan membuat laporan penerimaan kas. Setelah itu, bagian akuntansi keuangan mengisi buku kas, menjurnal, dan memposting ke buku besar. Next. Kebijakan siklus umum. Penghasilan berdasarkan hasil diskusi antara pemilik PT AM. Adapun kebijakan umum dari perusahaan kami terkait siklus penghasilan, yaitu pertama, form data pelanggan harus diisi secara langsung di bagian penjualan. Kedua, seluruh form dibuat dengan menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel dan nomor dibuat print number di Microsoft Word. Ketiga, untuk strategi marketing, perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam sarana penjualan produk, yaitu memposting katalog dan feed di akun sosial media perusahaan kami. Keempat, semua pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan akan tercantum dalam buku kas. Next. Berikut adalah masalah yang terjadi di lapangan. Pertama, keterlambatan pengiriman dikarenakan lalainya beberapa layanan ekspedisi pengiriman sehingga menimbulkan kekurangan penilaian bagus atas pelayanan perusahaan. Kedua, data terkait dengan transaksi dan master yang valid diletakkan pada komputer di ruangan pemilik dan jarang di-backup secara berkala. Ketiga, kesalahan pengiriman beberapa dikarenakan adanya kesalahan dalam internal alamat pada daftar pengiriman barang dan oleh pelanggan yang iseng atau order fiktif. Next. Kebijakan akuntansi. Pertama, metode pengakuan pendapatan adalah akrual basis. Metode arus biaya dan rata-rata. Tertimbang dan metode penilaian persediaan adalah perpetual. Kedua, metode penjualan adalah COD dan pembayaran langsung. Perusahaan menggunakan FOB destination dalam pengakuan kewajiban atas persediaan. Titik pengakuan jurnal adalah pada saat pelaporan penerimaan kas selesai, dibuat dan diserahkan pada bagian keuangan dan akuntansi untuk dimasukkan di jurnal penerimaan kas, dan pada saat laporan rekap penjualan telah dicek oleh keuangan dan akuntansi untuk di jurnal penjualan. Next.
Berikut adalah flowchart dari siklus penghasilan. Next. Bagian 4, siklus pengeluaran kas pembelian. Next. Terdapat 3 prosedur terkait dengan siklus pengeluaran kas pembelian dalam PT AIM Elektronik, yaitu pertama, prosedur permintaan pembelian merupakan prosedur yang menggambarkan proses permintaan pembelian. Kedua, prosedur penerimaan barang merupakan prosedur yang menggambarkan dalam proses penerimaan barang. Ketiga, prosedur pembayaran hutang merupakan prosedur dalam menggambarkan proses pengeluaran kas dan pembayaran kas terkait dengan pembelian. 4. Proses stock of name merupakan prosedur dalam menggambarkan proses pengecekan persediaan secara berkala. Next. Prosedur terkait siklus pengeluaran kas pembelian. Pertama, prosedur permintaan pembelian. Pekerja bagian logistik mengetahui bahwasannya persediaan barang sudah menipis atau habis. Maka pekerja bagian logistik akan mengajukan pembelian stok barang kepada pihak penjualan melalui surat order pembelian. B. Jika kebutuhan dirasa mendesak, maka surat order pembelian tersebut akan diotorisasi secara langsung. Jika kebutuhan dirasa tidak mendesak oleh pihak penjualan, maka surat order permintaan akan ditolak. Kedua, prosedur penerimaan barang. Saat bagian gudang sudah menerima barang, maka bagian gudang akan mengecek apakah sudah sesuai pesanan atau belum. Ketiga, prosedur pembayaran hutang. Bagian keuangan dan akuntansi PT AIM menerima tagihan dari pihak supplier, lalu bagian keuangan dan akuntansi akan melakukan pengecekan atas hutang tersebut. Jika benar adanya hutang tersebut, maka bagian keuangan dan akuntansi PT AIM Elektronik akan membuat bukti kas keluar dan harus disahkan oleh pemilik melalui tanda tangan oleh pemilik. Selanjutnya, bagian keuangan dan akuntansi akan melakukan pengecekan pembayaran yang sesuai dengan permintaan pemilik. Jika pemilik meminta uang ditransfer, maka bagian keuangan akan mentransfer uang kepada pihak supplier. Kemudian bagian keuangan dan akuntansi PT AIM Elektronik akan meminta formulir setoran keuangan pada bank. Formulir setoran ini dan bukti kas keluar akan di-fax atau di-scan, kemudian dikirim lewat email. Selanjutnya formulir setoran uang dan bukti kas keluar tersebut akan diarsip. Jika pemilik meminta uang dikirim, maka uang dikirim melalui pos bersamaan dengan bukti kas keluar dan bukti kas keluar rangkap 2 akan diarsip. Selanjutnya, seluruh dokumen di atas akan dijadikan acuan dalam jurnal dan diposting ke buku besar. 4. Prosedur stock of name. Bagian gudang dibantu dengan bagian penjualan untuk melakukan pengecekan atas jumlah persediaan barang yang ada di gudang, apakah sesuai dengan buku persediaan. Setelah itu, bagian penjualan akan membuat memo mengenai stock of name di bagian keuangan dan akuntansi perusahaan. Kemudian bagian keuangan dan akuntansi akan menjurnalnya dan mempostingnya ke buku besar perusahaan. Next. Kebijakan umum siklus pengeluaran kas pembelian. Seluruh form dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Accurate. Bukti kas keluar harus mendapat otoritas dari pemilik PT AIM Elektronik. Untuk manajemen kas, maka pemilik PT AIM Elektronik lebih memilih menggunakan model pembelian secara kredit.
Untuk konsumen yang sudah menjadi langganan, mereka dapat membeli walaupun hutang yang sebelumnya belum dilunasi. Next. Masalah yang terjadi di lapangan. Pertama, prosedur stock of name seringkali tidak dilakukan kecuali adanya permintaan khusus dari pemilik perusahaan. Kedua, persediaan yang tidak laku selama 1 tahun akhir pada umumnya sering membengkak dan mengakibatkan dianggapnya kerugian. Ketiga, catatan persediaan seringkali salah dengan hasil stock of name. Next. Berikut adalah flowchart dari pengeluaran kas dan pembelian. Next. Selanjutnya bagian 5. Prosedur konflik terkait dengan siklus pengeluaran kas penggajian. Yang pertama, General Manager melakukan pengecekan pada daftar absensi dan rekap penjualan harian, kemudian membuat daftar rekap gaji. Yang kedua, General Manager meminta bagian keuangan dan akuntansi untuk membuat bukti kas keluar 1 rangkap, kemudian bukti kas ini akan ditandatangani oleh General Manager. Yang ketiga, saat menerima gaji, keuangan dan akuntansi meminta karyawan menandatangani daftar rekap gaji dan selanjutnya memberikan slip gaji dan mentransfer uang ke karyawan. Yang terakhir, bagian keuangan dan akuntansi akan mengambil uang di bank sesuai dengan data di bukti kas keluar, kemudian akan melakukan penjurnalan dan posting ke buku besar. Kemudian bagian keuangan dan akuntansi akan membuat slip gaji sejumlah pegawai, lalu mentransfer gaji para karyawan melalui bank dan memberikan slip gaji sebagai bukti pembayaran gaji kepada karyawan. Selanjutnya, kebijakan umum siklus pengeluaran kas. Yang pertama, seluruh form dibuat dengan menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel dan Accurate. Yang kedua, penggajian umumnya dilakukan setiap tanggal 25 bulan berjalan. Yang terakhir, bonus bagian penjualan dan pengiriman dihitung dengan cara perkalian atas nilai faktur dikalikan tarif yang ada. Dan bagian lainnya ditentukan sendiri oleh General Manager atas saran dari bagian kesekretariatan dan personalia. Selanjutnya, masalah-masalah yang kemungkinan terjadi di lapangan. Yang pertama, sering molornya proses penggajian yang seharusnya tanggal 25 menjadi tanggal 30 dikarenakan proses transfer bank yang sedikit lama. Yang terakhir, terkadang adanya kesalahan input nominal di saat transfer. Selanjutnya, permintaan manajemen. Yang pertama, untuk mengurangi kesalahan input nominal, maka General Manager meminta kepada bagian keuangan dan akuntansi untuk mengoreksi ulang di saat input nominal sebelum transfer. Yang kedua, untuk mempermudahkan penggajian, manajemen meminta pada bagian khusus yang mengurusi sumber daya manusia, mulai rekrutmen, penilaian kerja, penghitungan gaji, hingga pembuatan daftar gaji, sehingga General Manager dapat sebagai otorisator saja. Selanjutnya, kebijakan akuntansi. Yang pertama, metode pengakuan beban gaji adalah accrual basic. Yang kedua, titik pengakuan jurnal adalah pada saat bukti kas keluar dibuat. Ini adalah flowchart pengeluaran kas penggajian. Selanjutnya, bagian 6. Bagian 6, informasi terkait dengan siklus General Ledger dan pelaporan keuangan. Terdapat 2 prosedur terkait dengan siklus General Ledger dan pelaporan keuangan. Yang pertama,
Prosedur jurnal umum adalah prosedur yang menggambarkan proses pembuatan jurnal umum. Yang kedua, prosedur pembuatan laporan keuangan adalah prosedur yang menggambarkan proses pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya adalah prosedur terkait dengan siklus general ledger dan laporan keuangan. Berikut adalah narasi terkait dengan prosedur yang ada dalam siklus pengeluaran, general ledger, dan pelaporan keuangan. Siklus jurnal umum. Bagian keuangan dan akuntansi menerima bukti terkait dari bagian lain, kemudian akan menjurnal dan posting ke buku besar. Siklus pembuatan laporan keuangan. Yang pertama, bagian keuangan dan akuntansi membuat posisi keuangan saldo, kemudian bagian keuangan dan akuntansi akan membuat jurnal penyesuaian dan posting jurnal penyesuaian ke buku besar. Yang kedua, selanjutnya, bagian keuangan dan akuntansi akan membuat jurnal penutup, dan selanjutnya membuat laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, posisi keuangan, dan arus kas. Dan terakhir, kemudian bagian keuangan dan akuntansi akan meminta general manager untuk menandatangani laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan akan diarsip oleh general manager. Kebijakan manajemen terkait dengan siklus general ledger dan laporan keuangan. Transaksi yang dikategorikan masuk ke jurnal umum adalah yang pertama, jurnal pembelian dan pemakaian perlengkapan. Yang kedua adalah jurnal pembelian aktiva tetap. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas penggajian. Yang keempat, jurnal lain selain transaksi pembelian dan penjualan persediaan. Yang kelima, jurnal penyelesaian. Dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Keterangan atas kode akun dan laporan keuangan. PTAM telah memiliki daftar akun yang telah diberi kode akun yang telah dilaksanakan di PTAM elektronik menggunakan metode blok akun code. Bagian akuntansi mengatakan bahwa untuk blok akun tertentu telah habis atau mencapai kode batas terakhir. Dalam pengembangannya, pengelompokan akun menjadi tidak terstruktur dengan adanya penambahan akun-akun yang baru. Laporan yang dihasilkan pada saat ini adalah laporan keuangan. Financial statement saja yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, dan arus kas. Manajemen menyerahkan sepenuhnya kepada analis sistem informasi akuntansi untuk menyusun kembali kode akun yang baru. Metode kode akun yang digunakan juga diserahkan kepada analis sistem. Manajemen berharap seluruh informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dapat disediakan oleh sistem informasi yang baru. Termasuk juga jika manajemen akan melihat kinerja pada pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam struktur organisasi. Sistem yang baru dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan. Pusat-pusat pertanggungjawaban yang dimaksud adalah sesuai dengan struktur organisasi yang baru yang diusulkan oleh analis sistem informasi akuntansi. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Yang sebelah kiri adalah laporan laba rugi dari PTAM elektronik. Yang pertama, pendapatan. Penjualan sebesar 30 juta, pendapatan bunga sebesar 2.500.000, lalu jumlah pendapatannya adalah 32.500.000 rupiah. Lalu di bawahnya adalah harga pokok penjualan. Terdiri dari persediaan awal, pembelian barang yang tersedia untuk dijual. Persediaan awal sebesar 5 juta, pembelian sebesar 5 juta, barang tersedia untuk dijual sebesar 10 juta. Lalu ada persediaan akhir sebesar 4.500.000. Dan total HPP-nya adalah 5.500.000. Laba kotornya sebesar 27 juta rupiah. Lalu ada beban tersebut adalah beban gaji, beban iklan, beban sewa, beban asuransi. Beban gaji sebesar 3.800.000, beban iklan sebesar 500.000 rupiah, beban sewa sebesar 250.000 rupiah, beban asuransi sebesar 150 rupiah, dengan total beban sebesar 4.700.000 rupiah. Dan dihasilkan dengan laba sebesar 22.300.000 rupiah. Lalu di sebelah dari laporan laba rugi ada laporan perubahan modal. Yang isinya ada modal awal sebesar 30 juta,
dan laba sebesar Rp22.300.000. Lalu ditemukan modal akhir sebesar Rp52.300.000. Lalu di bawahnya ada laporan neraca. Di sisi aktiva ada aktiva lancar yang isinya adalah kas, piutang, perlengkapan, persediaan barang dagang. Kas sebesar Rp20 juta, piutang sebesar Rp17.358.500.000, perlengkapan sebesar Rp5 juta, persediaan barang dagang sebesar Rp10 juta, dengan total sebesar Rp52.358.500. Lalu di bawahnya ada aktiva tetap, isinya ada peralatan sebesar Rp7.441.500 dengan jumlah aktiva Rp15.900.800. Lalu di kolom pasiva ada utang, yaitu utang jangka panjang sebesar Rp7.500.000 dan di bawahnya ada modal akhir sebesar Rp52.300.000. Lalu jumlah pasivanya adalah Rp59.800.000. Sekian dari kami dari kelompok 4. Mohon maaf ada bila salah kata dan ada kata-kata yang tidak enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.